Permisi Bu. Iya Bu, silakan duduk. Saya tutup pintu terlebih dahulu ya Bu ya. Iya Bu. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Anggia. Mohon maaf, ini dengan Ibu siapa? Ibu Melati Bu. Oh, Ibu Melati yang kemarin janjian yang udah di WA itu ya Bu ya? Iya benar Ibu, saya ingin belajar tentang pemasangan kondom itu Ibu. Oh baik. Baik Ibu, ini nanti saya akan mengajarkan ya Bu ya. Dan sebelumnya saya nanti akan melakukan konseling terlebih dahulu mengenai kondom sendiri. Nanti untuk waktunya sekitar 30 menit. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada Ibu. Tidak ada ya Bu ya. Baik, kalau belum ada, apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendengar kondom Bu? Pernah Ibu. Pernah ya Bu ya, yang diperjualbelikan, ada yang di apotek itu ya Bu ya, Iya, lalu Bu. di Indomaret segala itu. Nah ini nanti saya menggunakan ada kondomnya sendiri ya Bu ya sebagai media. Baik Ibu, ini saya ada leaflet ya Bu ya, bisa Iya, Bu. dibaca, bisa diperhatikan juga ya Bu ya, sembari saya menjelaskan. Bisa dibuka. Nah, untuk pengertian kondom sendiri ya Bu ya, kondom ini merupakan selubung atau sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan, diantaranya latek atau karet, plastik atau bahan alami yang dipasangkan pada penis saat berhubungan seksual. Nah, untuk efektivitas dari kondom sendiri ini, efektivitas bila dipakai dengan baik dan benar ya Bu ya. Untuk kondom dapat dipakai bersama kontrasepsi lain untuk mencegah IMS. Pada umumnya standar ketebalannya yaitu 0,02 mm. Untuk selanjutnya, ini untuk cara kerja dari alat kontrasepsi kondom sendiri ya Bu ya. Yang pertama ini, kondom menghalangi terjadinya pertemuan antara sel telur dan juga sperma dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis sehingga sperma tersebut tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi perempuan. Yang kedua ini juga bisa untuk mencegah penularan mikroorganisme atau infeksi menular seksual termasuk HPV dan juga AIDS dari satu pasangan ke pasangan yang lainnya. Lalu untuk manfaat dari kontrasepsi kondom sendiri, ini yang pertama efektif bila digunakan dengan cara yang benar ya Bu ya tentunya. Yang kedua ini tidak mengganggu produksi ASI. Yang ketiga tidak mengganggu kesehatan klien. Yang keempat tidak mempunyai pengaruh sistematik. Lalu tentunya murah dan dapat dibeli secara umum. Tidak perlu menggunakan resep dokter maupun melakukan pemeriksaan kesehatan khusus. Dan juga metode kontrasepsi sementara bila metode kontrasepsi lainnya yang harus ditunda. Nah, untuk manfaat non kontrasepsinya sendiri, yang pertama ini memberikan dorongan kepada suami untuk ikut ber-KB, lalu dapat mencegah penularan IMS juga dan mencegah ejakulasi dini pada suaminya, membantu mencegah terjadinya kanker serviks, lalu saling berinteraksi sesama pasangan dan mencegah imunoinfertilitas. Nah, untuk cara menggunakan alat kontrasepsi kondom sendiri, ini akan saya ajarkan ya Bu ya dengan medianya. Ini saya ada kondom ya Bu ya. Kondom sendiri ini membukanya jangan menggunakan gigi, jangan menggunakan benda tajam seperti pisau, gunting. Kalau bisa menggunakan tangan ya Bu, jadi tangan langsung. Itu nanti membukanya juga harus hati-hati karena nanti takutnya merusak ya Bu ya, merusak kondom tersebut. Iya Ibu. Nah, untuk kondomnya sendiri ini juga digunakan hanya satu kali ya Bu ya. Jadi nanti satu kali dipakai langsung dibuang gitu. Dan dibuangnya harus ke tempat yang sesuai ya Bu ya tentunya. Lalu untuk kondom juga ini jangan disimpan pada tempat yang panas karena dapat merusak kondom maupun bisa robek gitu ya Bu ya. Sebelum digunakan bisa diperhatikan juga untuk tanggal kadaluarsa ya Bu ya pada kemasan tunggalnya. Seperti di sini ya Bu ya. Ini untuk tanggal kadaluarsanya atau expired date-nya ya Bu ya. Lalu nantinya pas waktu saat menggunakan kondom jangan menggunakan minyak goreng, minyak mineral atau pelumas dari bahan petrolatum karena akan segera merusak kondom. Jadi dilarang ya Bu ya. Kita coba pasang ya Bu ya. Iya Ibu. Nah, ini kita pasang sampai ke ujung. Nah, karena ini ada ujungnya ya Bu ya, jadi kita bisa tarik untuk
menampung sperma. Oh, iya. Misalnya kan ada juga kondom itu nggak ada ujungnya seperti ini Bu, jadi nanti bisa ditarik gini ya Bu ya. Oh iya Bu. Kalau bisa ada ronggannya seperti itu untuk iya. menampung spermanya seperti ini. Oh, iya. Sudah paham Ibu? Sudah Ibu, sudah paham. Nah untuk cara melepasnya sendiri ya Bu ya, pastikan posisi penis juga masih ereksi tentunya ya, langsung bisa dilepas secara hati-hati. Ini kalau bisa jangan sampai tumpah kemana-mana ya Bu ya. Oh iya Ibu. Nah setelah itu kita lepas, lalu langsung kita ikat. Oh iya. Ya, lalu diikat, lalu dibuang pada tempat sampah yang sesuai seperti itu. Nah selain itu kondom sendiri ini memiliki keterbatasan ya Bu ya. Yang pertama ini efektivitasnya tidak terlalu tinggi. Yang kedua untuk cara penggunaannya ini juga sangat mempengaruhi keberhasilan dari kontrasepsi tersebut. Yang ketiga ini agak mengganggu hubungan seksual ya Bu ya, karena mengurangi sentuhan langsung. Lalu pada beberapa klien bisa menyebabkan kesulitan untuk mempertahankan ereksi, lalu harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual. Lalu beberapa klien malu untuk membeli kondom di tempat umum biasanya. Dan juga pembuangan kondom bekas mungkin menimbulkan masalah dalam hal limbah seperti itu. Baik Ibu, itu tadi untuk penjelasan dari saya ya Bu ya, dan sudah saya contohkan untuk cara memasang dan melepasnya sendiri ya Bu ya. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu. Untuk kondom tersebut itu bisa dibeli di mana aja ya Bu? Untuk kondomnya sendiri ini bisa dibeli di ini Bu, di apotek ada, lalu di Indomaret maupun di Alfamart itu juga ada. Ya Bu, karena ini bisa dibeli secara umum seperti itu. Oh iya, baik. Baik, dari sini sudah jelas? Sudah jelas Ibu. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu atas kunjungannya. Ibu juga sudah sangat kooperatif sekali ya Bu ya. Mungkin nanti kita kunjungan ulang 1 bulan lagi. Saya untuk memberikan konseling yang lain. Seperti itu. Baik Ibu, kalau begitu terima kasih kembali ya Bu. Iya Ibu. Kalau begitu saya permisi ya Bu. Iya, hati-hati di jalan Ibu.